Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrillah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita diberikan nikmat yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya kita merasa bersyukur atas segala karunia dan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, karena pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran Al-Quran Hadis, di mana pada pembelajaran ini itu adalah salah satu di antara sekian mata pelajaran sebagai bekal kita untuk menghadapi nantinya kehidupan akhirat. Karena kenapa pembelajaran Al-Quran Hadis itu mengajarkan kepada kita bagaimana mempelajari tentang kemahakuasaan Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sebagai tuntunan kita nantinya untuk menghadapi kehidupan baik di dunia, terlebih lagi di kehidupan akhirat. Begitu pula tak lupa kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi sebagai panutan kita semua, Nabi sebagai suri teladan bagi seluruh umat manusia. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan belajar tentang beberapa materi yang terkait dengan sikap jujur dalam bermuamalah. Bermuamalah maksudnya di sini adalah berinteraksi antara satu orang dengan orang lain atau masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya dalam melakukan hubungan tentang ekonomi, sosial, dan politik. Begitu pula hal-hal yang terkait dengan ibadah itu semua diatur dalam muamalah, karena ini merupakan salah satu di antara sekian tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebagai petunjuk kita untuk mengarungi kehidupan di dunia, di mana kehidupan dunia ini hanyalah perjalanan sementara dan tujuan akhir kita adalah akhirat, di mana kita nantinya akan diberikan balasan atas segala perbuatan kita di dunia, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Baik, yang tidak aktif kameranya ini itu wajahnya tidak terekam di video ya, karena videonya nanti akan saya share kembali kepada anak-anakku sehingga bisa dilihat wajah saya kelihatan di kamera tadi. Selanjutnya saya akan tampilkan materi kita pada pagi hari ini. Ini di halaman pertama sudah ada 30 orang yang bergabung. Kemudian saya tampilkan lagi di halaman kedua, room kedua, yang sempat bergabung pada saat ini. Baik, saya akan tampilkan materi kita pada pagi hari ini. Ini sebenarnya sudah kita pelajari ya, 2 minggu yang lalu kita sudah pelajari tentang konsep jujur dalam muamalah, dan nantinya setelah saya kembali tampilkan materi dari bab 2 mulai dari surah Al-Mutaffifin. Nah, ini ada tugas yang saya berikan dalam surah Al-Mutaffifin, menghafal surah Al-Mutaffifin hanya untuk saat ini, sampai sekarang ini, sampai detik ini, baru mungkin 3 orang yang membuat video. Ya. Nah, ini untuk saat ini saya kembali menyegarkan ingatan kalian tentang pelajaran kita, di mana di bab 2 ini kita pelajari tentang meraih berkah dengan sikap jujur dalam muamalah. Meraih keberkahan, meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan sikap jujur yang kita miliki dalam bergaul dan bersosialisasi dengan masyarakat dan orang-orang yang berada di sekitar kita.
tujuan pembelajaran kita yang ingin kita capai adalah membaca surah Al-Mutaffifin dan surah Al-An'am secara tartil. Itu makanya saya suruh menghafal supaya saya tahu apakah cara kalian membaca surah Al-Mutaffifin itu bagus. Kemudian mengartikan, menganalisa isi kandungan surah Al-Mutaffifin dan Al-An'am ayat 152 tentang sikap jujur. Kemudian kandungan surah Al-Mutaffifin dan Al-An'am sudah kita pelajari semua ini. Selanjutnya yang kita inginkan dalam sikap jujur ini, di mana semua orang, di mana semua manusia diharapkan dan diharuskan untuk memiliki sikap jujur, karena sikap jujur juga itu adalah merupakan salah satu sikap yang melekat pada diri Rasulullah, sehingga beliau terkenal sebagai orang yang sangat jujur. Ya, selanjutnya surah Al-Mutaffifin ini membahas tentang kejujuran, di mana dalam surah Al-Mutaffifin ayat pertama ini menjelaskan tentang sumpah Allah terhadap orang-orang yang melakukan transaksi jual beli, di mana penjual itu mengurangi takarannya, mengurangi timbangannya. Wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang atau orang-orang tidak jujur dalam menakar atau menimbang. Ya, dalam menakar ini banyak artinya, dalam membuat meteran, dalam membagi, dalam menimbang. Itu bagi orang-orang yang melakukan kecurangan seperti itu, Allah sudah mengeluarkan sumpahnya dalam surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, celakalah. Maka mereka termasuk orang yang celaka bila tidak jujur dalam melakukan jual beli, tidak jujurnya dalam mengurangi timbangannya, mengurangi meterannya, dan mengurangi takaran-takaran yang dipakai dalam menakar. Kemudian selanjutnya yang mana lagi termasuk orang yang celaka? Orang yang celaka yang kedua, allazi iza lalu alal nasi yastaufun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan. Biasa kalau kita membeli sudah ditimbang masih minta ditambah terus. Itu termasuk juga adalah salah satu orang yang disumpahi Allah dalam surah Al-Mutaffifin, termasuk orang yang celaka, karena penjual sudah menimbang, menakar apa yang dia mau jual, pembeli minta terus ditambahkan atau dicukupkan. Itu termasuk perbuatan tidak jujur juga, dan Allah sangat murka dan menyumpahi orang-orang yang seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, dan apabila mereka menakar atau menimbang maka mengurangi. Ya, sudah dijelaskan semua di sini dulu dalam surah Al-Mutaffifin. Selanjutnya dalam surah Al-Mutaffifin itu wama adraka ma sijin. Dan tahukah kamu apa itu sijin? Kitabum marfu, yaitu kitab yang berisi amal, catatan amal, ya. Jadi pada saat di akhirat nanti kita akan menerima segala catatan perbuatan kita dalam melakukan segala hal, termasuk dalam jual beli, tidak jujur dalam muamalah. Itu nantinya pada hari akhirat Allah akan memberikan kepada kita seluruh catatan-catatan perbuatan kita yang di dalam surah Al-Mutaffifin itu disebut dengan sijin. Wa ma adraka ma sijin. Apakah sijin itu? Kitabum marfu, yaitu kitab yang berisi catatan amal perbuatan kita, baik itu amal baik maupun amal buruk. Nah, itulah ya tentang sijin yang dimaksud dalam surah Al-Mutaffifin. Selanjutnya sudah dijelaskan beberapa minggu yang lalu tentang masing-masing kandungan di setiap surah yang terdapat dalam surah Al-Mutaffifin, mulai dari ayat 1 sampai ayat 17. Nah, selanjutnya kita pindah pada surah Al-An'am ayat 152. Nah, di sini
menjelaskan tentang janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Maksudnya orang-orang yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya, kemudian kedua orang tuanya meninggalkan harta, bagi keluarga itu boleh diurus hartanya, yang penting mendatangkan manfaat, dan pada saat anak tersebut sudah dewasa, maka diserahkanlah harta tersebut kepada anaknya untuk dikelola, untuk mendatangkan manfaat untuk dirinya. Nah, selanjutnya di dalam surah Al-An'am itu juga membahas tentang kita diwajibkan untuk menakar dan menimbang secara adil, tidak mengurangi takaran, tidak mengurangi timbangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apabila kita bersikap jujur dalam segala hal seperti itu, maka Allah akan memberikan pahala yang sangat luar biasa dan memenuhi janjinya untuk memberikan balasan kepada kita kelak pada hari akhirat. Ini juga sudah dijelaskan semua beserta dengan kandungannya. Kemudian pokok bahasan yang ketiga adalah konsep jujur dalam muamalah, di mana di sini dijelaskan tentang pengertian jujur. Jujur dalam bahasa Arab disebut sidik. Jujur adalah kesesuaian dan kebenaran dari apa yang kita katakan dan apa yang kita perbuat sesuai dengan kenyataan. Itu jujur. Semua manusia jujur dalam hatinya, itu jujur. Tapi kadang di hati itu, apa yang dikatakan di hati itu tidak sesuai dengan apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Maka itu namanya tidak jujur. Tapi kalau mendengarkan hati kita, itu yang paling dalam, itu sebenarnya kita jujur. Tapi pada saat melakukan, kadang kita tidak jujur. Nah, selanjutnya, apa itu muamalah? Muamalah adalah hubungan manusia dengan manusia yang lainnya yang diatur dalam syariat Islam dalam interaksi sosial. Jadi muamalah itu hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, baik perorangan maupun perkelompok, dalam melakukan interaksi sosial, dalam melakukan hubungan kemasyarakatan, seperti soal ekonomi, sosial, maupun politik. Itu muamalah ya. Nah, selanjutnya, apa yang dimaksud jujur dalam bermuamalah? Nah, jujur dalam bermuamalah di sini adalah sikap yang mencerminkan kepribadian seorang muslim sejati, antara lain tidak pernah menipu, tidak pernah memalsukan, dan tidak berkhianat kepada siapapun termasuk kepada non-Islam. Bukan saja dalam Islam diatur tentang hubungan jujur dalam bergaul dengan manusia, orang atau sesama kita yang non-Islam, non-Muslim, itu juga kita tetap dianjurkan dan diwajibkan untuk memiliki sikap jujur. Dalam melakukan jual beli, tidak melakukan kecurangan dan mengurangi atau menambah takaran dan timbangan. Jadi dalam melakukan jual beli, penjual tidak boleh mengurangi timbangan takarannya, pembeli tidak boleh meminta tambahan sesudah ditimbang. Karena itu adalah perbuatan tidak jujur. Kemudian apa tujuan jujur? Apa itu indikator jujur? Di sini indikatornya atau tujuannya adalah berkata yang benar meski orang lain tidak setuju. Itu adalah jujur dalam hati kita, mengatakan ini sebenarnya yang benar. Tapi kenapa kemudian kita mengatakan melakukan perbuatan tersebut tidak sesuai dengan kata hati, itu berarti melakukan ketidakjujuran. Jadi jujur itu sesuai dengan apa yang kita katakan dan apa yang kita perbuat, barulah disebut sebagai sikap jujur. Kemudian yang kedua, tujuan jujur yang kedua adalah sesuai dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Apa yang kita pikirkan, tadi saya katakan, apa yang ada dalam hati kecil kita, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat itu harus sesuai. Jangan lain di hati, jangan lain di mulut, jangan lain di perbuat. Ya, berarti itu termasuk tidak jujur. Tapi kalau sejalan antara kata hati kita, pikiran kita, perkataan kita maupun perbuatan kita, maka itulah disebut jujur. Selanjutnya, indikator jujur atau tujuan jujur itu memberikan kesaksian dengan adil. Memberikan kesaksian, atau kalau ada teman kita berperkara atau bermasalah, kita memberikan
perkataan kita menjadi saksi yang jujur terhadap sebuah masalah ataupun dalam melakukan transaksi sosial di antara kita senantiasa menjadi saksi yang adil. Kemudian indikator jujur yang keempat adalah mempercaya dan membenarkan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Apa yang dimaksud di sini mempercaya dan membenarkan ajaran Allah dan Rasul-Nya? Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya? Apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya? Silakan laksanakan dan silakan jauhi yang dilarang. Sampai Allah mengatakan jujurlah dalam bermuamalah, jujurlah dalam bergaul. Misalnya pada saat kita di sekolah, pada saat jam istirahat kalian sudah beramai-ramai pergi ke kantin membeli, dibayar 1.000, ambilnya misalnya 3. Kalau harga kue 1.000 dibayar 1.000, ambil 2 atau ambil 3, berarti itu tidak jujur, dan itu adalah termasuk salah satu perbuatan yang sangat tidak baik dan haram, apalagi itu untuk dimakan. Ya, dalam segala hal itu kita dianggap diwajibkan untuk bersikap jujur, apalagi di kantin misalnya kita berlakukan kantin kejujuran, silakan ambil, silakan bayar, bayarnya tinggal kita simpan uang di di tempat yang disediakan, maka kita harus yakin pada diri kita bahwa Allah senantiasa bersama kita, Allah senantiasa melihat kita, dan malaikat kanan kiri kita itu ada, rakib dan atib yang setiap saat, setiap detik, dan setiap pokoknya tidak pernah meninggalkan kita untuk mencatat segala amal perbuatan kita. Tidak sholat subuh tadi dicatat bahwa si Dirham tidak sholat subuh. Misalnya Indriani tadi pergi sholat subuh di masjid, itu dicatat semua. Dirham pergi sholat subuh, bahkan dia azan di sholat di masjid tadi waktu sholat subuh, bukan main, luar biasa pahalanya. Itu malaikat kanan kiri kita itu ada untuk senantiasa mengawasi kita atas segala perbuatan yang kita lakukan. Kemudian taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya dan larangannya, itu tadi saya sudah jelaskan. Menepati janji, kalau kita berjanji harus ditepati. Kemudian amanah, artinya bertanggung jawab atas segala yang diamanahkan atau diberikan tanggung jawab kepada kita. Nah, itu adalah indikator jujur. Nah, selanjutnya sebentar saya akan kasih ini rangkumannya. Jujur merupakan suatu sifat yang sangat penting karena sebagai pondasi kepercayaan seseorang kepada kita. Kalau kita jujur, orang akan percaya kepada kita. Satu kali kita tidak jujur, maka orang tidak akan percaya yang kedua kalinya kepada kita. Makanya peliharalah kepercayaan orang lain kepada kita dengan senantiasa memiliki sikap jujur. Kemudian jujur adalah akhlak para nabi yang harus kita teladani karena akan membawa kepada kebaikan baik di dunia maupun di akhirat, kebaikan pada diri kita sendiri, kepada orang lain maupun kepada masyarakat. Selanjutnya, bentuk jujur beragama, ada jujur dalam niat, ya, terutama jujur dalam niat, jujur dalam ucapan, jujur dalam tindakan, jujur dalam perjanjian, jujur dalam amalah, jujur dalam pengamalan agama. Semua itu merupakan sikap jujur yang harus kita miliki dalam segala hal. Selanjutnya, dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai ayat 17, Allah melarang keras dengan ancaman asap yang pedih bagi orang yang berlaku curang, terutama dalam jual beli. Orang-orang ini termasuk dalam golongan yang durhaka dan akan dicatat dalam sijin. Sijin tadi itu adalah buku catatan amal, ya. Diingat, sijin dalam surah Al-Mutaffifin itu adalah catatan amal perbuatan manusia yang kelak akan diterima pada hari akhirat nantinya. Kemudian akan dilempar ke dalam neraka bila catatan buku catatannya itu lebih banyak dosanya atau lebih banyak perbuatan buruknya. Selanjutnya dalam surah Al-An'am memerintahkan pada kita untuk berlaku dengan baik terhadap anak yatim, menyempurnakan takaran, perintah untuk bersikap adil dan berkata jujur saat menjadi saksi, dan perintah untuk memenuhi janji Allah, yaitu dengan mentaati semua ketentuan Allah baik dalam hal ibadah maupun dalam hal lainnya.
Saya kira itu rangkuman dari pembahasan kita di bab 2. Selanjutnya saya akan share nanti share nanti ulangan harian ya, sebagai tugas ulangan harian 2. Saya akan share sebentar di grupnya masing-masing, di grup kelasnya masing-masing. Silakan dijawab, hanya 5 nomor saja dijawab sebagai ulangan hari yang kedua. Itu di WhatsApp saya ya, di WhatsApp pribadi saya, supaya tidak ada fitnah dan tidak ada dusta di antara kita. Termasuk dusta di antara kita, bila ada jawaban temannya langsung dicontek tanpa sepengetahuan dan tanpa minta izin kepada temannya. Oleh karenanya saya harapkan ulangan harian yang kalian nantinya store itu lewat Wapri saja, tidak usah di grup. Karena menghindari ketidakjujuran di antara kalian, tidak ada dusta di antara kita. Oke, saya kira pertemuan kita untuk pagi hari ini saya cukupkan, dan sebentar saya akan share ulangan harian di grup kelas masing-masing. Tolong yang tidak aktif kameranya, diaktifkan kameranya sebentar supaya kelihatan wajahnya di layar nantinya. Dan video Zoom yang saya kirim di grup masing-masing jelas terlihat ya? Halo, dijawab dulu. Video Zoom yang saya kirim di grup masing-masing jelas kelihatan wajahnya? Jelas, Bu. Iya, oke. Yang aktif kameranya itu pasti kelihatan wajahnya, dan di situ saya bisa lihat nantinya, oh ini yang hadir, ini yang tidak hadir. Ini di layar pertama, kemudian di room kedua. Nah, ini yang hadir. Cuma 30 orang, berarti 29 orang yang bergabung. Dan insya Allah saya akan tetap nantinya kembali upload di YouTube. Dan itu nanti kalian kalau tidak sempat lihat dari beberapa pertemuan itu, bisa dibuka channel YouTube saya. Ada pembelajaran kita itu baik pembelajaran PKN maupun pembelajaran Al-Quran Hadis. Namun beberapa pertemuan, mulai dari pertemuan pertama mungkin beberapa pertemuan itu saya tidak sempat rekam, saya lupa. Oh, ternyata bisa direkam, kemudian nanti di-share di grup kelas masing-masing. Jadi temannya yang tidak ikut pembelajaran bisa belajar meskipun nantinya ini jelas terlihat siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir dalam room pembelajaran kita lewat Zoom meeting seperti ini. Oke, saya kira ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau ditanyakan? Disilakan, Nak, ya. Kalau ada yang mau bertanya, bisa di room chat atau di WA pribadi saya, atau di room chat ini. Bisa di di chat saya atau bisa bertanya langsung. Dan sebentar ya, saya ingatkan akan saya share ulangan harian kedua untuk kalian semua jawab, kemudian dikirim di Wapri saya. Saya kira pertemuan kita pada pagi hari ini saya cukupkan, dan kita berdoa mudah-mudahan diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melindungi kita untuk kita bisa melakukan pertemuan tatap muka uji coba di akhir bulan ini atau mulai di awal bulan Oktober. Kalau sudah disetujui oleh pemerintah kota untuk kita bisa laksanakan tatap muka, meskipun itu dilakukan dalam 3 tahap, ada yang masuk jam 7, ada yang masuk jam 9, ada yang masuk jam 12. Pengaturannya diserahkan kepada wali kelas masing-masing. Siapa yang mau masuk jam 7, apakah itu berdasarkan absen atau ada pengaturan yang lain yang masing-masing dikoordinir oleh wali kelas masing-masing. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Mari kita akhiri dengan ucapan subhanallah wa bihamdih wa astagfirullah. La ilaha illallah malikul haqqul mubin Muhammadar rasul sadiqul adil amin.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.